Dalam dunia usaha, banyak sekali bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha. Entah itu membuat badan usaha atau membuat badan sementara seperti kerjasama operasi maupun konsorsium. Nah, bagaimana sih hukum memandangnya? Yuk kita bahas dan kita catat dalam diari hukum. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu membuat suatu badan hukum tertentu atau membuat badan hukum yang sifatnya temporary atau sementara. Untuk hubungan sementara, biasanya atau dalam praktik itu ditemukan banyak sekali bentuk kerjasama operasi ataupun konsorsium untuk melakukan suatu proyek tertentu. Dalam teori hukum dikenal istilah rechtspersoon dan natuurlijk persoon. Apa itu? Rechtspersoon merupakan suatu badan usaha berbadan hukum dan natuurlijk persoon adalah orang perorangan. Kenapa harus dibedakan seperti itu? Karena untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi suatu uang prestasi atau cedera janji terhadap kerjasama tersebut. Jika mengacu kepada teori hukum yang berlaku, yaitu ketika suatu badan usaha yang melakukan uang prestasi, maka yang digugat atau yang diajukan gugatan badan usaha itu. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu organ perusahaan itu. Lalu bagaimana jika yang melakukan cedera janji atau uang prestasi itu adalah berupa konsorsium atau kerjasama operasi? Siapa yang bertanggung jawab? Dalam KSO atau kerjasama operasi, berdasarkan teori teknik hukum tersebut, yaitu masuk dalam kategori subjek perorangan, atau dalam praktik juga dapat disebut quasi legal entity atau badan hukum semu. Sehingga untuk menghindari ketidakpastian dan gugatannya ditolak, maka jika terjadi uang prestasi terhadap KSO, yang harus digugat adalah pendiri-pendiri dari KSO tersebut, entah itu perorangan maupun pendiri badan. Sehingga KSO tidak dapat diajukan langsung gugatan, maka harus pendiri-pendiri tersebut. Baik, segitu saja untuk diari hukum kali ini. Kita akan bahas selanjutnya dalam diari hukum yang akan datang. Jika teman-teman atau rekan-rekan ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih.